Pada pagi hari ini, opening Kastrat akan dimulai dengan sesi tilawah yang akan disampaikan oleh Kak Khalid. Kepada Kak Khalid, dipersilakan. Saya akan membacakan surat Yusuf ayat 85 sampai ayat 88. Silakan bagi yang ingin menyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durru wa ji'na bi bida'atin muzjatin fa'awfilana al-kayla wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Kak Khalid. Oke, acara selanjutnya akan dimulai dengan perkenalan pembicara kita. Yang pertama pembicara kita itu ada Kak Ika Malika. Beliau ini psikolog klinis, juga koordinator pelayanan konseling klinis satelit UI. Lalu pembicara kita yang kedua ada Kak Fatimah Sabrina. Beliau ini adalah Public Relation of Lingkar Senyum. Mungkin kita tampilkan CV-nya yang pertama dulu dari Kak Ika Malika ya. Bagaimana panitia? Baik, sudah siap. Apakah terlihat? Sudah terlihat. Oke, jadi Kak Ika Malika. Maaf sebentar. Di saya masih terlalu kecil, boleh tolong sedikit di zoom? Boleh lagi di zoom? Ya, oke. Terima kasih. Oke, jadi Kak Ika Malika, data dirinya sudah menikah dan memiliki tiga orang putra atau putri. Rumahnya di Timah. Kemudian moto hidupnya, the best people among you is the most contribute one. Riwayat pendidikannya, Kak Ika Malika ini lulusan Fakultas Psikologi UI, kemudian Magister Profesi Psikolog Kekhususan Psikologi Klinis ke Dewasa, Fakultas Psikologi UI juga. Kemudian memiliki keterampilan kesehatan dalam seputar kesehatan mental dan manajemen stres serta self healing. Untuk riwayat pekerjaannya sejak 2008 sampai sekarang beliau bekerja di Klinik Satelit UI sebagai koordinator pelayanan konseling. Kemudian sejak 2016 sampai sekarang beliau bekerja di Yayasan Sahabatku Mitra Remaja sebagai co-founder bendahara. Riwayat pekerjaan lainnya pada Desember 2006 sampai Desember 2008, beliau adalah Transient Worker Count to Singapore, Helpline Volunteer, atau part-time-nya ya. Boleh tolong di zoom lagi?
Kemudian pada Februari sampai Mei di 2007, beliau berpengalaman di National University of Singapore atau NUS di Purwokerto, Cilacap, dan Banten. Kemudian pada Januari sampai Juli 2006, beliau ini dosen honorer di Fakultas Psikologi UI. Selanjutnya, mungkin langsung saja kali ya pematerian pada acara Karsa Talks yang hari ini. Yang pertama oleh Kak Ika Malika dengan membawa tema mencintai diri dalam perspektif Islam. Assalamualaikum Kak Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya segini cukup jelas? Cukup jelas, sangat jelas Kak. Oke. Dipersilakan Kak. Oke, baik. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali ya. Alhamdulillah segala puji atas nikmat yang diberikan. Salah satunya adalah nikmat keimanan tentu saja, sehingga masih pada tergerak nih hati-hati kita untuk menghadiri majelis ilmu yang diadakan oleh Kastrat Formasi FitCaf ya. Dan kemudian juga nikmat kesehatan tentu saja ya, karena kita berada dalam masa pandemi gitu ya, kayaknya kesehatan itu satu hal yang perlu kita jaga banget gitu ya. Nah, tentu saja juga selain kesehatan fisik, kesehatan mental ya. Jadi semoga inisiasi dari panitia nih untuk mengangkat tentang self love ini jadi usaha ya, jadi ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan secara lebih menyeluruh, cuma fisik tapi juga kesehatan mental. Baik, kita akan bicara tentang self love gitu ya. Kita akan bicara tentang diri kita gitu kan ya, bagaimana mencintai diri kita. Nah, karenanya saya ingin menyapa teman-teman dulu nih, gimana kabar dirinya saat ini, gitu ya. Nah, teman-teman menyapa diri, menjawab sapaan saya ini dengan menyapa dirinya kembali, ya. Kalau biasanya kita menyapa kabar orang lain, gitu kan, tadi saya bilang gimana kabar teman-teman, gitu. Ya, pasti jawaban template-nya adalah alhamdulillah baik, gitu ya, baik, sehat, gitu ya. Nah, tapi pernah nggak kita secara khusus menyapa diri kita sendiri gitu. Apa kabar diriku gitu ya. Nah, karena kita membicarakan tentang diri kita nih, tentang self love ya, mencintai diri sendiri. Makanya kita awali dengan menyapa diri kita ya. Menyapa diri itu aneh pasti ya, ngapain sih kok nanya diri sendiri gitu, apalagi kalau belum pernah dilakukan. Nah, makanya kita ambil waktu sekitar 1 menit 2 menit ya, jeda sejenak, take a breath gitu ya, tarik nafas yang santai. Teman-teman bisa mengikuti gambar rainbow ini. Ketika rainbow-nya mengecil, teman-teman menghembuskan nafas. Tahan sebentar, tarik nafas. Oke, pernafasan yang lebih lambat ini akan membuat teman-teman lebih rileks dan mungkin lebih mudah untuk terkoneksi dengan diri sendiri. Dalam keadaan rileks dengan nafas yang santai, teman-teman bisa bertanya ke dirinya masing-masing. Apa kabar diriku akhir-akhir ini? Apa sih yang sering memenuhi pikiranku? Apa yang sering aku rasakan, ya, atau kabar tubuh kita gitu, adakah hal-hal yang kurang nyaman tapi sering terapkan ya. Silakan teman-teman melakukan body scan istilahnya, dari atas, dari kepala turun sampai ke tangan ya, badan sampai ujung jari kaki. Adakah ketidaknyamanan di situ? Ya, sapa ya, dengan mungkin berterima kasih pada diri kita, pada anggota-anggota tubuh yang sudah membersamai kita, atau teman-teman juga bisa meminta maaf mungkin ya, minta maaf nih sama jempolnya yang gak istirahat-istirahat mungkin ya, sama matanya yang menatap layar terus karena semua dilakukan online ya. Apapun itu silahkan sapa dan dengarkan jawaban yang muncul dari diri kita tentang keadaan kita saat ini.
Oke, sambil nafas rileks. Hembuskan perlahan-lahan. Ya, rasakan setiap kali teman-teman menghembuskan nafas, teman-teman merasakan semakin rileks. Oke, kita lakukan sekali lagi. Oke, terima kasih ya. Baik, teman-teman semua, ini adalah bagian dari apa yang ingin saya sampaikan mengenai self love ya. Dan saya mengangkat self love ini sebagai ekspresi syukur kita ya sebagai seorang muslim ya. Nah, tapi sebelumnya dari ini dari proses, saya pindah sendiri deh ya. Boleh dituliskan di kolom chat ya, apa yang teman-teman rasakan dalam proses tadi ya, menyapa diri, jeda ya, coba bernafas dengan lebih rileks gitu. Boleh? Biar saya merasakan kehadiran teman-teman semua. Apa yang dirasakan saat kita menanyakan kabar ke diri sendiri? Atau sederhana ketika kita memperlambat nafas, apa yang dirasakan? Gitu. Atau apa yang muncul di pikiran atau apa yang muncul kata tadi ya, ketika kita menyapa nih, apa nih jawaban yang muncul yang kita dengar? Kayak ada yang merasa lebih nyaman, lebih rileks, oke. Jarang banget nanya kabar ke diri sendiri gitu ya, kok kayak aneh ya, baik. Ya, jadi kenal diri sendiri. Oh, pas nanya kabar jadi langsung dek, dek itu, oh iya ya, kok kayak kayak jauh ya sama diri sendiri. Oh, mungkin ya, merasa lebih tenang, pikiran lebih clear, oke ya. Nah, mungkin, macam-macam ya, rasa yang muncul dalam setiap orang dan, apa itu ya, ini adalah step awal nih buat teman-teman bisa melakukan self love gitu ya. Berikan jeda ya, ambil waktu, tadi paling cuma 1 menit, 2 menit ya, ambil waktu untuk kita terkoneksi ke diri sendiri gitu, sehingga nanti ketika kita tahu kabar diri kita akan tahu apa sih yang jadi beban, apa sih yang saat ini sedang mengganggu, untuk kemudian kita bisa mengelola gitu ya, bukan akhirnya terlarut dalam, keadaan-keadaan tersebut, gitu. Dan memang jeda itu sendiri setidaknya bisa memberikan rasa rileks ya, yang lebih baik gitu. Nah, saya mengangkat, self love dalam perspektif, ekspresi syukur gitu ya, sederhana aja sih karena saya mencoba mentadaburi dari ayat yang pasti teman-teman udah hafal nih ya, surat At-Tin ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, "Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim," gitu. Ini Allah loh yang ngomong ya, jadi no doubt about this gitu ya. Jadi Allah udah garansi, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Bentuk tuh maksudnya nggak cuma fisik kan ya, dalam penciptaan yang terbaik menurut Allah gitu ya. Bukan terbaik komparasinya aktor Korea ya, kurang glowing nih gitu ya, kurang tinggi gitu ya. Tapi menurut Allah nih kita semua ini adalah the best creation of Allah gitu ya, nggak ada produk reject gitu. Allah udah menciptakan bahwa setiap kita sudah diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Nah, buat saya ini adalah afirmasi ya, untuk kita mencintai diri kita gitu, bahwa ya Allah udah ngasih yang terbaik loh buat diri kita, apalagi yang mau kita cari gitu kan, kecuali yang kita cari yang nggak ada kan jadinya susah mencintai ya, seperti itu. Jadi, apa namanya, dalam Al-Qur'an ya secara nggak langsung ada nih, landasan buat kita mencintai diri sendiri. Ya, karena seringkali ya, kita jadi nggak, aware ya, nggak fokus, nggak mengapresiasi diri sendiri, karena kita memikirkan ya, hal-hal yang nggak ada dalam diri kita, gitu. Sehingga kita melupakan atau terlewati, dari hal-hal yang ada atau yang kita miliki. Nah, makanya afirmasi
intinya adalah ingat deh bahwa apa yang kita miliki ini yang terbaik yang sudah Allah ciptakan gitu. Oke. Nah, selanjutnya, kenapa sih kita perlu self love ya? Kalau dalam dalam term psikologi gitu ya. Ini kan campaign untuk self love ini adalah sesuatu yang sering banget ya, apalagi dalam keadaan pandemi ini banyak banget tema-tema ini yang diangkat. Ya, kita perlu mencintai diri kita, tapi bukan berarti self love is selfish gitu ya. Kenapa kita perlu mencintai diri kita? Karena apapun yang kita lakukan, interaksi ke dalam, intrapersonal maupun interaksi keluar ya, interpersonal, itu aktornya adalah diri kita. Sehingga bagaimana kita deal ya, memahami diri, menghargai diri, menerima diri, itu akan terekspresikan atau akan berpengaruh pada kenyamanan kita berinteraksi ke diri kita sendiri maupun kenyamanan kita berinteraksi dengan orang lain gitu. Kan katanya ini quotes-nya, you cannot truly love others ya. Kita nggak bisa nih menyayangi orang lain, ya memberikan kasih sayang gitu ya, sampai kita sendiri tahu gimana menyayangi diri kita ya. Atau kalau dalam pepatah Arab ada ya, bahasa Arabnya apa ya? Nanti saya salah lagi nih sama anak-anak sastra Arab. Tidak akan bisa memberi orang yang tidak memiliki gitu kan ya, termasuk memberi cinta. Tidak akan bisa memberikan kasih sayang orang yang nggak punya kasih sayang gitu. Ya, jadi self love ini semacam energi kita ya untuk nyaman ke dalam diri kita maupun nyaman ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Karenanya ya, keadaan self love atau enggaknya kita gitu ya, atau kadar kecintaan kita pada diri kita sendiri itu akan mempengaruhi pilihan-pilihan kita dalam hidup ya. Misalnya dalam pendidikan gitu ya, ketika nggak tahu ya di sini ada adik-adik SMA atau enggak, tapi ketika milih jurusan terus kita ngerasa aduh kayaknya aku nggak sanggup deh, kayaknya aku nggak sepintar itu deh ya, akhirnya kita nggak berani gitu membuat target yang lebih baik gitu atau yang lebih tinggi gitu ya dalam memilih jurusan. Begitu juga dengan pernikahan gitu. Aduh saya mah apa tuh gitu ya. Aduh mimpi deh kayak gitu dan seterusnya. Akhirnya kita nggak berani untuk memilih yang terbaik juga ya, termasuk juga pekerjaan. Jadi artinya bagaimana kita mencintai diri kita ini akan berpengaruh pada pilihan-pilihan kita ya. Dan itu kemudian juga akan berpengaruh dalam bagaimana how to kita menjalani peran-peran yang kita miliki. Ya kan, setiap kita kan punya peran yang banyak gitu ya, entah itu sebagai anak atau di sini udah ada yang jadi orang tua, entah itu sebagai mahasiswa buat yang masih kuliah di sini atau sebagai pekerja ya, dan tentunya sebagai hamba Allah gitu ya. Bahwa kita pun gitu ya bisa terpengaruh loh hubungan kita dengan Allah, kedekatan kita dengan Allah ketika kita nggak merasa cukup mencintai diri kita gitu. Nah itulah kenapa saya menyandingkan dengan syukur gitu, karena ketika kita mencintai diri kita bisa menghargai apa yang kita punya, dan yang kita punya itu semuanya dari Allah gitu kan ya, nggak ada modal loh kita ke dunia gitu kan ya, modalnya cuma nangis. Nah, tapi semua Allah yang melengkapi gitu. Artinya, bagaimana ketika kita lebih banyak kritiknya gitu ya, kepada diri kita dibanding, cintanya, itu akan mempengaruhi dong bagaimana interaksi kita atau bagaimana syukur kita terhadap Allah, gitu. Baik, ya jadi apa sih yang terjadi kalau orang nggak cukup punya self love ya? Kalau dalam ruang konseling ya, saya sering menemui bahwa misalnya banyak orang yang apa sih yang lagi ngehits sekarang ya, insecure gitu ya, banyak menyalahkan diri ya, merasa mampu seperti itu, atau justru munculnya adalah kecemasan-kecemasan gitu ya, overthinking gitu katanya ya. Duh nanti kalau ini gimana, nanti kalau ini gimana gitu. Karena merasa sepertinya diri saya ini nggak cukup capable gitu untuk menjalani tantangan-tantangan yang ada di dalam diri kita. Ya jadi intinya apa akibatnya kalau kita nggak punya self love ya tadi, ya pengaruhnya itu adalah psychological well-being ya, kenyamanan diri kita sendiri maupun mempengaruhi interpersonal gitu. Nah, kemudian jadi gimana dong cara membangun self love ya? Kalau teori psikologinya bilang kayak gini, ya kita bisa membangun kecintaan pada diri sendiri ketika kita punya 3 hal ini. Yang pertama adalah self awareness ya.
kita punya kesadaran pada diri kita, tentang diri kita. Apa yang kita sadari? Gimana cara kita berpikir, bagaimana perasaan kita terbangun, yang terbangun seperti apa, bagaimana kita memilih tindakan, self awareness bahwa kita yang mengontrol ya pikiran, perasaan dan perilaku kita. Bukan kita yang dikontrol ya oleh pikiran, perasaan dan perilaku kita. Ya, itu cara untuk supaya kita bisa membangun self love. Nah, kemudian bagaimana membangun self love adalah dengan cara membangun self worth ya, rasa berharga. Bagaimana kita mencoba menghargai diri kita ya, self esteem ya, perasaan berharga, harga diri ya, yang kita harga dirinya ini bukan pride, bukan sombong ya, bagaimana kita mengapresiasi diri kita. Dan terakhir adalah self care ya. Kita bisa membangun self love dengan cara kita merawat diri gitu. Oke, saya udah di reminder waktu nih. Berapa menit lagi? Ya, baiklah. Kita cepet aja ya. Nah, selanjutnya oke, apa sih yang perlu kita kenali dalam self awareness ya, dalam kesadaran ini? Saya sering sekali menyampaikan tentang ini ya. Kita perlu mengenali keterkaitan yang terjadi antara apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita rasakan dan apa yang kita lakukan. Karena semua ini saling mempengaruhi. Ya, seringkali semua tuh diawali dengan cara kita menilai atau sudut pandang kita dalam menilai atau memaknai situasi. Dan itu adanya di pikiran gitu ya. Situasi tertentu bisa memunculkan makna yang beda di pikiran setiap orang gitu kan. Nah, makna apa atau sudut pandang atau mindset apa yang muncul gitu ya, itulah yang kemudian akan mempengaruhi perasaan kita. Nah, perasaan ini ya baik sensasi fisik ya kayak pusing atau deg-degan gitu ya, maupun perasaan ya sedih, cemas, bahagia gitu ya. Nah, kemudian perasaan ini yang akan menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu ya. Emotion itu sendiri kan asal katanya e-mover gitu ya, apa saya lupa. Artinya menggerakkan. Jadi perasaan kita ini yang akan membuat kita memilih melakukan tindakan apa gitu ya. Dan kemudian apa yang kita lakukan nih biasanya akan menguatkan lagi pikiran kita gitu. Terus begitu ya. Yang akhirnya jadi lingkaran setan gitu. Kalau pikirannya negatif, perasaannya negatif, perilakunya negatif akan menguatkan dan seterusnya. Gitu. Nah, contohnya gini nih, sederhana aja sih ya. Kita coba perhatikan bedanya ya. Situasinya sama nih, tugas yang banyak, entah itu tugas kuliah gitu ya, entah itu kerjaan, kan katanya WFO katanya bukan working from home ya, tapi work full hour gitu. Nah, apa penilaian atau bagaimana kita memaknai tugas yang banyak? Nah, itu pilihan ya. Pilihan pertama mungkin ada orang yang memaknai tugas yang itu, aduh banyak banget sih nggak bakal selesai deh. Nanti nilai bakal jelek nih kalau nggak selesai ya. Atau penilaian atasan bakal jelek nih kalau aku nggak selesai. Akhirnya dengan pikiran kayak gitu perasaan yang muncul kan apa? Cemas, panik gitu ya, tugas yang banyak, deadline gitu kan. Duh gimana nih kalau nggak selesai? Gimana nih kalau nanti nilai jelek gitu. Apalagi biasanya dari satu pikiran nih muncul pikiran-pikiran lain. Duh kalau nilainya jelek, gimana nanti kalau aku nggak lulus? Gimana kalau gara-gara nggak lulus mata kuliah ini aku nggak lulus tepat waktu? Terus gimana nanti kalau aku jadinya nggak dapat kerja yang bagus gitu loh? Beranak pinak nih pikiran ini ya. Nah, begitu juga misalnya kerjaan kantor, aduh tugas banyak banget, nanti performance appraisal-nya jelek, gimana kalau gaji dipotong dan seterusnya ya. Jadi pikiran-pikiran ini ya biasanya akan turun membesar gitu ya, dan akhirnya memang mengaktifasi perasaan yang selaras gitu. Kalau pikirannya kayak gitu ya yang muncul adalah cemas, panik gitu. Nah, akhirnya perasaan ini memunculkan perilaku ya. Ya ini sebenarnya pusing gitu ya, itu di bagian perasaan sih. Tapi perilaku yang muncul apa? Dalam keadaan kita cemas panik, kita malah sulit konsentrasi kan? Atau kita malah emosian, emosi dalam bahasa awamnya marah-marah mungkin di rumah gitu kan. Orang lain di rumah yang kena semprot gitu. Akhirnya kan fokusnya bukan di pekerjaan ya, bukan di tugasnya kan. Nah, ujungnya perilaku ini menguatkan lagi, tuh kan tugasnya kebanyakan, akhirnya nggak kelar, pikirannya jadi menguat lagi, kayak gitu aja terus, ya. Nah, tapi ada opsi kedua, ketika tugas yang banyak ini kita lihat dari sudut pandang lain, oke, tugas ini mengasah kompetensi saya,
tugas ini nambah jam terbang saya, gitu ya. Mungkin perasaan kita jadi lebih tenang. Nggak langsung positif sih, happy tugas banyak, enggak lah itu lebay ya kan. Tapi kita akan lebih tenang aja menghadapi tugas banyak. Akhirnya kalau kita dalam keadaan tenang kan kita jadi lebih konsentrasi ya. Oke, atur jadwal ya, kapan ngerjain tugas ini, gimana strategi ngerjainnya supaya efektif, gitu. Satu situasi bisa memunculkan perasaan dan perilaku yang beda-beda, gitu. Jadi, kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh situasinya ya teman-teman, tapi ditentukan oleh bagaimana kita menilai situasi itu. Dan itu ada di mana? Ada di pikiran kita, gitu kan ya. Jadi, apa namanya, kalau kita stres jangan langsung nyalain dosen ya, kalau stresnya karena tugasnya banyak ya. Kita cek dulu apa sih mindset atau bagaimana sih saya menilai, tugas-tugas ini, gitu ya. Nanti kalau lebih positif lagi gitu kan ya, pikirannya adalah, "Aduh baik banget sih dosenku ngasih tugas yang banyak." Oke, tuh nanti jadi toxic positivity katanya gitu ya. Nah, itu nanti dibahas di tanya jawab aja. Nah, selanjutnya ya, sehingga kalau kita udah mengenali ya, apa yang perlu kita lakukan? Kelola. Ketika kita mengenali ada pikiran yang kurang memberdayakan gitu ya, ada perasaan yang membuat kita distress ya, stres berlama-lama, stres berkepanjangan, maka kita perlu mengelola ya. Jadi kita kelola perasaan kita dengan mencoba melakukan hal-hal yang menurunkan ketegangan ya, baik fisik maupun emosi. Kita kelola pikiran kita challenge, apa ya hikmah lain kalau dalam Islam kan gitu ya, apa ya, makna lain gitu ya, husnuzon ya, husnuzon, billah kepada Allah maupun husnuzon ke seseorang gitu kan. Kata Imam Syafi'i kita harus cari 70 alasan ya sebelum kita, mencurigai orang lain. Atau kemudian kelola perilaku kita, ketika kita merasa kita sedang nggak nggak optimal ya, lakukan sesuatu yang memang merupakan tindakan konkret untuk menyelesaikan atau menerima masalah kita, ya. Motion leads emotion gitu kan. Jadi apa yang kita lakukan itu juga mempengaruhi perasaan kita. Oke, nah kemudian self worth ya, itu bagaimana kita menghargai, membangun, mengapresiasi diri kita di setiap masa yang udah kita lalui. Kalau ada masa lalu yang masih kita sesali, ya entah karena kegagalan kita, kesalahan kita, atau terasa menyakitkan karena perlakuan orang lain yang, kita terima ya, semakin kita sesali, ya semakin kita nggak menghargai apa yang sudah kita jalani. Jadi perlahan, walaupun ini tidak mudah, kita coba berdamai ya, kita coba terima. Konsep Islam bicara tentang ini adalah ikhlas gitu kan ya. Makanya belajar ilmu ikhlas susah katanya ya. Ikhlas itu adalah seperti surat Al-Ikhlas, nggak usah kita bilang-bilang gitu, nggak ada kalimat ikhlas kan di surat Al-Ikhlas. Nah, kemudian self worth di masa sekarang ya, apapun yang kita miliki, sebanyak apapun, sebaik apapun, kalau kita nggak puas gitu kan, maka kita akan ngerasa nggak akan menghargai itu. Ya, jadi gimana kita mengapresiasi ya. Islam bicara tentang ini dengan syukur, ya kan? Jadi bagaimana kita bisa menghargai ini. Dan self worth yang menghargai masa depan gitu. Semakin kita khawatirkan padahal belum terjadi ya udah stres duluan. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika ada kekhawatiran tentang masa depan? Ya siapkan antisipasi gitu ya. Kalau dalam Islam ya ikhtiar dan tawakal gitu kan kira seperti itu. Ya, oke. Nah, kemudian nanti saya langsung dikasih tahu aja ya sama MC ya. Saya soalnya agak susah nih sambil ngeliat chat. Waktunya masih berapa menit lagi. Gak apa-apa kok. Nah, terakhir nih sebenarnya sih ya, yang ketiga cara membangun self love adalah self care ya, merawat diri. Gimana cara merawat diri? Ya, ya ini konsep bersyukur juga kan ya. Kalau bersyukur itu kan kita menghargai, kemudian kita memelihara ya kan. Nah jadi apa yang kita rawat seluruh potensi yang Allah udah kasih gitu kan ya. Fisik, akal, jiwa gitu kan ya. Kalau fisik kita tahu lah gimana ngerawat fisik. Tapi kadang-kala apa yang kita ketahui tidak kita lakukan ya. Mungkin makanan bernutrisi, karena makanan enak sama makanan sehat tuh sekarang kayak bertolak belakang gitu kan. Makanan ngehits isinya adalah karbo dan gula. Sedangkan makanan sehat harus low sugar gitu ya, low karbo gitu dan seterusnya. Tapi itulah yang harus kita lakukan ya. Ketika kita self love, kita memperhatikan loh apa yang kita kasih ke badan kita.
Kalau kita cinta ya jangan kasih sampah gitu kan ya. Kalau kita mencintai diri kita ya kasihnya yang bernutrisi, tidur yang cukup ya. Katanya sekarang generasi milenial nggak sah kalau nggak begadang katanya gitu. Nah, ya jangan sampai kita menginvestasikan apa ya penyakit gitu ya, karena kan dalam tidur yang cukup itu ada waktu-waktu metabolisme tubuh kita beristirahat ya, bekerja deh untuk nantinya lebih sempurna ya. Apalagi kalau dalam Islam ya Allah menciptakan malam untuk tidur ya, bukan untuk kerja, apalagi nonton drakor sampai kurang tidur. Olahraga tadi ya, apalagi tadi ya motion leads to emotion ya. Jadi kita perlu bergerak gitu ya, jangan jempolnya doang yang bergerak. E-sport Mbak, kan olahraga nah gitu ya. Nah, jadi terus yang dirawat juga akal. Gak cuman makanan bernutrisi yang dibutuhkan tubuh, tapi nutrition for your mind. Ya, berikan nutrisi yang sehat ya buat akal kita ya, dengan kita membaca, mendengarkan, menonton hal yang positif yang memberdayakan ya, termasuk kita cerdas bersosial media dan seterusnya ya. Jadi jangan lupakan nutrition for your mind ya, dan kemudian jiwa ya, makanan untuk ruh, untuk spiritual ya, tentu saja dengan ibadah yang kita lakukan dengan khusyuk gitu ya, bukan ibadah yang hanya untuk menggugurkan kewajiban ya, melakukan hobi atau bahkan ya apapun ya, happiness project ya, kegiatan-kegiatan yang memang memberikan kebahagiaan buat kita in a positive way tentu saja ya. Nah, terakhir adalah bagaimana kemudian kita membungkus ini dengan sebuah ya self love ini sebagai ekspresi dari syukur. Nah, kalau ayatnya jelas ya, Allah menjanjikan ya la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur nih ya, kita mencintai apa yang Allah udah kasih ke kita dengan hal-hal tadi, nanti Allah akan tambah nikmatnya. Tapi wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid ya. Jangan kita menjadi orang-orang kufur yang dijanjikannya azab oleh Allah, nauzubillah min dzalik. Nah, dalam konteks psikologi ya, terutama yang bicara tentang gratitude ini adalah psikologi positif ya. Gratitude ini biasanya muncul ya, rasa syukur ini ketika kita mampu melihat berbagai kebaikan yang sudah hadir dalam hidup kita. Jadi biasanya bersyukur itu ketika kita merasakan adanya pemberian gitu ya. Jadi apa namanya, pemberian ini kalau buat kita entah itu pemberian dari Sang Pencipta maupun pemberian dari orang-orang sekitar kita ya. Kan dalam hadis juga disebutkan ya, lam yashkurin nas lam yashkurillah gitu ya. Barang siapa tidak berterima kasih kepada orang manusia, dia nggak bersyukur sama Allah gitu. Nah, gratitude ini pun akan berdampak positif ya, baik pada kesehatan fisik ya, karena membuat kita nggak tegang gitu ya, karena tenang gitu dengan apa yang kita punya ya. Jadi tekanan darah jadi baik, gula jadi stabil ya, apalagi ke mental, dan juga dampaknya ke kesehatan sosial ya, interaksi kita pasti akan lebih baik. Pasti kita juga nggak betah ya punya teman yang isinya komplain aja gitu kan ya, seperti itu. Nah, kemudian dengan kita memiliki gratitude ini akhirnya akan memunculkan keinginan ya, jadi akan menjadi istilahnya moral reinforcer gitu ya, memunculkan keinginan untuk memelihara apa yang kita syukuri ini, bahkan meluaskan gitu ya, menjadi reinforcement buat kita melakukan, kan kita mendapatkan pemberian nih atau mendapatkan kebaikan, itu membuat kita juga tergerak untuk meluaskan atau melakukan kebaikan itu lagi gitu, entah ke dalam diri kita maupun ke orang-orang di sekitar kita. Jadi kan kebaikannya jadi meluas gitu ya. Demikian paparan dari saya tutup dengan satu ayat ya. Seperti ini ya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ya, janganlah seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik ya. Di sini saya mentadaburi ya, lupa kepada diri sendiri ini ya termasuk lupa terhadap apa kebaikan yang kita miliki ya, lupa terhadap potensi yang kita punya ya. Dengan kata lain ya, jadi nggak suka, jadi nggak cinta kepada diri sendiri. Jadi delay ya saudara saya. Dan sumbernya adalah kita akan terus on track mencintai diri kita sendiri ketika kita punya koneksi hubungan yang baik kepada Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ika atas materinya. Oke, karena kita juga terbatas oleh waktu, kita langsung saja ke pembicara yang kedua, ada Kak Fatimah. Sebelumnya saya nanti akan memperkenalkan dulu Kak Fatimah lewat CV-nya. Apakah sudah terlihat, Kak? Oke, sama Kak Fatimah, dengan nama lengkap Kak Fatimah Sobrina, lahir di Tangerang 6 September 1994, rumahnya ada di Depok, kemudian experience-nya di tahun 2015 itu jadi junior graphic designer di Dampu Design, di intern, pada 2017 desain spesialis 1 Data Indonesia, kantor staf presiden. Dari 2017 sampai 2019, pengalaman di UI, UX Designer and Campaigner in Teman Bisnis, Startup Studio, dan dari 2014 sampai sekarang menjadi wedding photographer. Sepertinya ini pekerjaan sampingan gitu ya Kak, ada side job di sini. Kemudian untuk dari bahasa, karena berasal dari Indonesia, pastinya penutur asli, kemudian bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Korea, dan Japanese reading and writing. Wih, mantap banget nih, Kak. Kemudian untuk teknik skill, ada Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, and ada Premiere, ada Photoshop Lightroom. Technical skill, ada manual drawing, fotografi, digital imaging, ada illustration. Kemudian untuk education-nya, riwayatnya ada pernah bersekolah di SDIT Al-Ittihad Riau, kemudian di MTS Husnus Khotimah Kuningan, kemudian di MA Husnul Khotimah Kuningan, kemudian di DKV Telkom University Bandung. Wih, jadi Kak Fatimah alumni Telkom nih. Untuk organisasi banyak banget nih, aku akan menyebutkan yang tiga terakhir, menjadi volunteer 1000 guru, traveling and teaching, kemudian kepala sekolah 1000 pojok literasi by L Foundation, kemudian pada 2019 sampai sekarang, Public Relation of Lingkar Senyum. Oke, langsung saja kita sambut. Assalamualaikum Kak Fatimah. Waalaikumsalam, Mbak. Ini makanya Mbak Desta ya berarti? Iya, Mbak Desta. Oke. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya tadi panjang banget CV-nya karena sejujurnya itu CV kerja aku belum dari itu belum Iya, diupdate nggak juga. apa-apa, Kak. Ya, Itu justru menginspirasi, Kak. jadi kebuka deh semuanya, baiklah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, karena waktunya tidak banyak, bolehkah saya meminta request sebelum memulai sesi saya? Teman-teman boleh ganti username-nya menjadi username lain, yaitu bisa binatang, bisa alam. Bisa tumbuhan atau alam. Misalnya bunga atau awan, misalnya, atau rusa, atau daisy, bunga daisy, atau buah, atau apapun. Silakan teman-teman, aku beri waktu 2 menit ya buat rename namanya, username-nya. Kalau yang lagi mantap. Aku izin share screen juga. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanti komen-komen, nggak usah khawatir, nggak usah takut, silahkan komen apapun ya. Sebelumnya aku juga alhamdulillah bersyukur berada di sini sama teman-teman semua. Apalagi tadi sebelumnya sudah mendengarkan dari Mbak Ika juga, yang itu sangat bermanfaat juga dengan hari-hari kita selama pandemi ini. Makasih banyak juga Mbak Ika. Mungkin yang sekarang aku akan sampaikan lebih ke arah perspektif dalam Islam sendiri ya. Seperti itu. Karena waktu yang nggak banyak, izinkan aku mulai. Jadi pertama mau bahas tentang self-love dalam Islam. Gitu. Apa sih mencintai diri sendiri dalam Islam? Dulu pernah ada sahabat Rasul namanya Abu Darda. Dia sangat ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Allah ya. Jadi beribadah terus sampai nggak tidur, puasa terus sampai nggak buka gitu, dan saking karena beribadah terus sampai lupa sama kebutuhan istrinya dan anak-anaknya seperti itu. Akhirnya saat itu Rasulullah bilang, sorry kok nggak gerak, wah oke. Nah, kata Rasulullah, sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak yang wajib kamu tunaikan, dan sesungguhnya dirimu, jiwa, raga, dan pikiran juga punya hak yang wajib kamu tunaikan.
keluargamu punya hak yang harus kamu tunaikan, maka tunaikanlah hak tersebut secara profesional dan proporsional. Rasulullah juga bilang kan, aku berpuasa dan aku berbuka, aku beribadah tapi aku juga tidur dan aku juga pergi ke istri-istriku untuk memenuhi kebutuhan mereka maupun kebutuhanku sendiri. Sehingga di sini whole gitu ya, di sini kita kadang-kadang fokus beribadah atau fokus mikirin orang, tapi kita lupa ada satu hal selain hablum minallah sama hablum minannas, yaitu ngurusi hak diri sendiri gitu. Memang ada hak Allah dalam diri kita, memang ada hak orang lain dalam diri kita atau dalam potensi kita atau dalam ability, waktu, tenaga, koneksi kita, tapi kita juga punya hak diri sendiri yang ini kadang jarang digarisbawahi. Orang sering banget bahas tentang hablum minallah, hablum minannas, tapi lupa kalau dirinya sendiri itu, jiwa, raga, dan pikiran itu juga punya hak-hak. Seperti itu. Jadi key-nya adalah balance ya. Dan juga kalau misalnya selfish ya itu berarti memenuhi hak diri sendiri, Allahnya dilupain gitu ya, terus orang lain juga dilupain gitu. Ya pokoknya balance antara tiga itu. Balance juga di hal ini. Maaf kalau ngomongnya rada cepat, kalau misalnya kecepatan bisa ngomong di chat. Terima kasih. Nah, sering banget kita itu dibahas manusia itu punya jiwa dan raga gitu. Misalnya aku punya mental illness, emang kamu sholat? Kok kamu bisa depresi? Emang kamu nggak sholat ya? Gitu ya. Sering banget ya kita dibahas-bahas tentang agama dan mental illness gitu. Misalnya atau enggak keberhargaan diri. Sejujurnya kita sebagai manusia itu selain punya jiwa dan raga, juga punya aspek lain yaitu ruh dan nafsu yang ini terpisah. Maksudnya ruh itu lebih dalam dibanding jiwa. Jiwa bisa jadi emosi, mental gitu, tapi ruh itu ada di kedalaman lain. Jiwa yang terguncang atau kena misalnya mental illness atau nggak punya self worth issue gitu ya, ngerasa diri yang nggak berharga gitu, itu ada jiwa yang terguncang atau melewati masa-masa tertentu atau momen-momen tertentu sehingga dirinya berpikir demikian atau jadi depresi atau jadi trauma dan lain-lain. Tapi ruh, makanya sholat itu terkait ruh. Sholat, ibadah, puasa itu terkait ruh. Ketika ruh kita dan ibadah kita dikencangkan, itu sangat membantu menenteramkan jiwa kita. Jadi tetap kita asking for help gitu ya, mungkin ke profesional kayak gitu atau ke psikolog, tapi ruh ini membantu ketika kita punya suatu hal dalam jiwa kita yang mungkin terguncang gitu. Jadi banyak kok muslim tapi dia depresi atau dia hampir punya self harm kayak gitu, tapi dengan ruh yang dikuatkan itu sangat membantu menenteramkan jiwanya karena ruh itu lebih inti lagi dari jiwa. Di sisi lain ada yang namanya nafsu ya. Nafsu itu kalau di kisah Nabi Adam ya, kalau teman-teman tahu, sebelum Nabi Adam diciptakan masih berbentuk clay selama 40 tahun gitu ya, masih berbentuk model gitu ya, dia belum ditiupkan ruh. Allah itu sebelum meniupkan ruhnya ke Nabi Adam, Allah tuh juga memasukkan nafsu. Nafsu ini tuh suatu zat lain. Kayak misalnya ada setan, ada iblis, ada malaikat, ada manusia gitu ya. Ada juga nafsu. Nafsu itu sebenarnya entity terpisah dari manusia. Terus nafsu itu kebiasaannya, dia tuh Allah bilang, akui kalau aku Tuhanmu. Terus kata nafsu, engkau adalah engkau dan aku adalah aku. Habis itu sama Allah, nafsu itu dimasukkan ke api yang membakar selama 1000 tahun, api merah. Terus bilang, siapa Tuhanmu? Engkau adalah engkau, aku adalah aku. Nafsu masih bilang kayak gitu. Akhirnya Allah bakar lagi di neraka gitu ya, 1000 tahun, api hitam yang lebih panas lagi. Setelah 1000 tahun ditanya lagi, siapa kamu? Aku adalah aku dan engkau adalah engkau dan aku adalah aku. Dia nggak mau ngaku Allah itu Tuhan. Akhirnya dimasukkan lagi ke api putih. Nah, api putih ini lebih ke pengakangan. Jadi dia mau gerak nggak bisa, ngomong nggak bisa, napas nggak bisa, pokoknya serba nggak bisa selama 1000 tahun. Akhirnya dia capek. Habis itu Allah bilang, siapa Tuhanmu? Engkau adalah, aku bersaksi engkau adalah Tuhanku. Setelah itu baru nafsu itu dimasukkan ke dalam jiwa manusia. Tapi selain nafsu, Allah juga meniupkan ruh dari dirinya ke jiwa manusia. Jadi memang kita itu ada dua hal ini gitu. Namun ketenangan jiwa kita sangat dipengaruhi oleh ruh dan nafsu ini. Tentu jiwa raga juga, cuman ketika ibadah ruh kita naik gitu ya, ketenangan jiwa kita makin meningkat, dan ketika nafsu kita naik alias dia membawa kita turun, ketenangan jiwa kita juga berkurang.
Nah, self love apa sih hubungannya dengan self love di sini? Tadi udah dibahas ya maksud dan ibadah itu ya, naikin ruh, nur nafsu. Ternyata ada 6 lubang yang harus dijaga agar ruh kita tetap terjaga, dan 6 lubang ini sangat berpengaruh ke kestabilan emosi kita. Dan mungkin cara kita juga memandang diri kita sendiri, karena kadang self love itu kan ada bisikan-bisikan dalam diri, aduh kamu nggak worth, aduh hidungnya gede banget sih, aduh gemuk banget sih, dan lain-lain ya, atau enggak, kok kamu nggak pernah achieve sesuatu, kok kamu nggak impactful, kayak gitu di dalam diri. Jadi kita ini apa namanya ngerasa apa ya, sulit untuk mencintai diri sendiri gitu ya. Nanti kita bahas, ada partnya namanya judulnya trauma. Cuman sebelum ke sana, ada loh caranya, karena jiwa, raga, pikiran kita itu align satu sama lain. Ada hal-hal yang tentu dijaga, nggak cuman kestabilan ruh, nggak cuman kestabilan emosi gitu. Ada hal konkret yang bisa kita praktis untuk menjaga self love kita dan agar ruh ibadah kita juga makin baik. 6 lubang ini basic banget. Kenapa? 6 lubang ini dari mana? Dari ketika ada iblis ya, waktu itu masih berbentuk clay, si Nabi Adam itu. Iblis, ini aku dapatnya dari Ustadz Pago Hardian ya. Ustadz Pago Hardian itu pakar siroh, dia jelasin tentang kisah-kisah Nabi. Waktu itu bahasannya masih Nabi Adam, cuman ini menjelaskan tentang manusia gitu. Iblis itu melihat ternyata manusia itu punya 6 lubang, yang itu adalah kekurangan dirinya gitu. 7 atau ntar aku bahas dulu. Yang pertama itu adalah mata ya, lubang di dalam diri kita. Self love adalah ya kita melihat hal-hal yang indah, kita melihat hal-hal yang bermanfaat bagi jiwa kita. Kalau misalnya kita malah melihat hal-hal yang nggak baik gitu ya, tentu itu sangat berpengaruh ke ke aspek-aspek diri kita yang lain kayak gitu. Jadi pastikan kita selalu melihat hal yang indah-indah dan hal yang baik-baik. Yang kedua, telinga. Telinga juga mendengarkan hal yang baik, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan kata-kata yang baik, teman-teman yang suka ngomong yang baik-baik, bukan suka ngomong yang gosip atau ngomong yang macam-macam. Itu ngaruh banget ke mental kita ya, dengerin kata-kata yang nggak baik kayak gitu, liatin gosip kayak gitu ya. Dan ini juga ini juga ada hubungannya dengan, makanya sekarang banyak self healing tuh, ngeliatin alam, itu kan ada hubungannya dengan mata. Ada apa sih gelombang alfa, beta, gamma itu loh yang buat meditasi gitu ya, kan ada gelombang-gelombangnya, itu juga dari telinga gitu. Berarti ada hubungannya dengan 6 lubang ini, termasuk hidung. Makanya ada humidifier gitu ya, biar kita bisa mencium udara-udara tertentu, biar kita ngerasa relax gitu. Tentu kalau misalnya lagi bau, itu mental kita juga, aduh kayak mau presentasi nih misalnya, terus bau, aduh kayak nggak enak juga gitu. Itu semua online. Nah, keempat itu adalah mulut. Ini juga penting, karena banyak sekali yang berpikir self love itu makan yang manis-manis gitu kan. Iya, self reward sesekali bisa, tapi self love itu adalah memenuhi hak diri untuk makan yang baik-baik juga, yang bergizi juga. Makan itu kan biar nggak cuma di mulut kan, tapi dia kan ngasih energi ke badan kita. Nah, itu harus makan yang baik-baik juga kayak gitu. Dan terkait hal ini juga, makanya kalau misalnya kita self love-nya lagi parah, kita bisa binge eating atau makan berlebihan, atau kita makan yang terlalu pedas, atau kita makan yang terlalu manis. Itu tuh tanda kalau diri kita lagi nggak sayang sama dirinya sebenarnya, secara alamiah kayak gitu. Karena sebenarnya kebutuhan diri kita ya yang bernutrisi kayak gitu. Kelima adalah kulit. Ya, kulit juga dijaga dalam artian, makanya ada juga sekarang self love-nya tuh ada massage gitu ya. Jadi dan ini juga perlu dijaga kalau dalam hal ibadah ya, dengan aurat ya. Nah, menutup aurat. Dan di sini juga ada nafsu di sana, pengen menunjukkan apa ini itu gitu ya, yang tidak baik untuk ditunjukkan, atau enggak pengen pakai baju yang sebenarnya too much. Emang kita butuhnya itu, kadang kan apa yang kita inginkan bukan yang kita butuhkan gitu. Itu juga harus dijaga. Dan yang terakhir, lubang terakhir adalah lubang kemaluan, dan di sini adalah menikah ya solusinya. Cuman ketika lubang-lubang ini kita masukkan atau kita penuhi haknya dengan hak-hak yang baik, itu tuh otomatis self love kita juga akan increasing kayak gitu menurut Islam. Dan Rasulullah juga mencontohkan sekali menjaga ke-6 lubang ini dengan cara berpakaian yang
cukup dan patut makan yang baik-baik gitu ya, melihat yang baik-baik itu, ini tuh dari kesehariannya Rasulullah juga yang sebenarnya itu sudah diturun-temurun diturunkan dari Nabi Adam sampai ke Rasulullah. Oke, seperti itu. Ada juga basic human need, ini nanti kita ke arah trauma ya. Ada 6 basic human need, ini menurut Mbak Mel Collins di bukunya The Handbook of Highly Sensitive Person ya. Basicnya manusia itu butuh kejelasan, variety atau keseragaman gitu ya, ada beragam gitu. Significant, kalau kita itu signifikan gitu. Terus ada love, nah terus baru ada growth dan contribution. Kita juga untuk mencintai diri kita ya, kita penuhi itu. Certainty misalnya secara finansial, tadi juga udah Mbaknya bahas ya, Mbak Ika. Secara finansial, kok gue nggak jelas nih kerjaannya misalnya, udah berarti cari certainty secara finansial ataupun secara sosial, orang-orang yang mungkin kita yakin akan diterima misalnya kayak gitu. Variety ya, kalau misalnya kita bosan ya sesekali melakukan hal-hal di luar dari rutinitas kita, itu nggak apa-apa. Significant, melakukan hal-hal yang signifikan gitu agar kita merasa signifikan. Love juga dari orang-orang terdekat kita, dan juga kita juga punya kebutuhan growth dan contribution. Makanya sebenarnya mager atau malas-malesan itu tuh jauh dari fitrah gitu ya, jauh dari kebutuhan diri, karena sebenarnya kebutuhan diri tuh punya kebutuhan untuk terus-menerus elevate growth gitu. Jadi makanya kan kenapa Imam Syafi'i juga bilang kan, kalau misalnya kamu kalau kamu nggak bisa nahan perihnya belajar, tahanlah perihnya kebodohan. Sama di hal mental issue juga, kalau kamu nggak bisa nahan perihnya mau menghadapi diri sendiri atau trauma kamu, ya tahan mental illness kamu tetap nggak akan terselesaikan. Jadi kayak harus melihat ke dalam diri sendiri juga. Dan ini juga growth, ya kita juga harus terus bergerak, dan contribution itu adalah dampak. Ternyata kita punya kebutuhan untuk berdampak ke orang lain gitu ya. Ini contribution nggak selalu jadi influencer atau apapun gitu ya. Bisa juga kita berdampak bagi lingkungan kecil kita dan lain-lain kayak gitu. Next. Oke, sekarang kita bahas trauma dalam Islam ya, teman-teman. Tentu ini hal yang sangat common di masa ini, trauma itu. Sebentar, aku belum baca. Oh oke. Tinggal sebentar lagi, kita langsung bahas cara Rasulullah menghadapi trauma. Sip. Nah, jadi kenapa sih Rasulullah tuh banyak banget event yang menyedihkan dalam hidupnya? Tapi kenapa dia tidak tergoncang sebagaimana orang yang trauma tertrigger? Karena ternyata Rasulullah tahu ketika trauma itu datang bagaimana cara dia menghadapinya. Saat dia waktu itu beliau menghadapi grief dari Ibrahim, anaknya meninggal, Rasulullah bilang gini, sesungguhnya mata ini menintikan air mata dan hati ini bersedih. Pertama, namun kami tidak mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi Rabb kami. Sungguhnya kami bersedih dengan kepergianmu, wahai Ibrahim. Ini Rasulullah bilang. Jadi, ketika ada suatu event yang terlalu strong gitu ya, jadi bikin trauma, yang pertama Rasulullah lakukan adalah dia afirmasi perasaannya. Dia mengafirmasi perasaannya. Mata ini sedih, hati ini sedih loh Ibrahim, kamu tuh pergi gitu. Namun kami tidak mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi Rabb kami. Menurut Dr. Rania Awad ya, pakar psikologi Islam di Amerika, Muslim ya beliau, dia bilang artinya kami tidak mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi Rabb kami adalah dia tahu kesedihan ini akan membuat inner voice dia makin banyak. Kan kadang-kadang diri kita tuh jadi ngomong ke diri ya, habis trauma tuh enggak, kamu enggak ini, kamu enggak itu, jadi banyak gitu ya. Dan bahkan tapi Rasulullah tahu ada inner voice tertentu yang itu tuh Allah tuh nggak ridho, karena itu bikin kita misalnya suuzon sama masa depan, suuzon sama orang karena trauma gitu. Nah, jadi pertama diafirmasi perasaannya, yang kedua minta lindungi Allah, ya Allah jangan sampai kepalaku ini berkata kepada diriku hal-hal yang tidak engkau ridhoi karena kesedihan ini, kayak gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Dan yang kedua juga contohnya adalah di Taif. Nih kalau sebelum Taif aku cerita dulu, Rasulullah meninggal. Khadijah dan Abu Thalib pamannya itu bedanya cuma 2 bulan. Dan dua orang yang sangat beliau cintai, dan nggak lama setelah itu beliau harus ke Taif berdakwah. Ternyata di sana 3 hari 3 malam beliau malah dicaci, dilempari kotoran, diteriaki, dilempari batu sampai badannya luka dan penuh kotoran. Dan di bawah pohon
yang beliau lakukan adalah mengakui ini. Ya Allah, sesungguhnya aku adukan kepadamu 1, kelemahan diriku. 2, sedikitnya usahaku. 3, kehinaanku di hadapan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Engkaulah Rob orang-orang yang lemah dan Engkaulah Robku. Pada siapakah engkau serahkan aku? Kepada musuh yang bermuka masam kepadaku atau kepada orang asing yang engkau berikan kepada yang urusanku? Selama engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak akan merisaukannya. Jadi ini ada hubungannya sama yang Mbak Ika tadi bahas tentang ikhlas. Cara ikhlas, Rasulullah tunjukkan dengan doa ini adalah 1, mengakui kelemahan, 2, mengakui sedikitnya usahanya, yang ketiga mengikhlaskan emang kita hina di mata beberapa manusia gitu. Jadi kenapa trauma itu ada? Karena rasa itu hadir fungsinya biar dirasakan. Tapi ketika trauma itu terjadi, misalnya kita pernah misalnya dipukul, terus kita ngerasa takut, atau kita merasa sedih. Tapi saat itu, kamu nggak boleh sedih, kamu tuh misalnya anak pertama, kamu tuh apa gitu ya. Kan kita tidak memberikan ruang dia dirasakan. Sehingga sekarang, dia tuh muncul terus untuk dipenuhi hak dia untuk dirasakan. As simple as that. Trauma itu lebih ke perasaan-perasaan. Trauma itu ada, dan terasa, cuman ketika kita memilih untuk tidak mau merasakannya, dan tentu itu perasaannya banyak dan harus dihabiskan dalam kurun waktu yang panjang, dia akan muncul sebagai inner child, seperti itu. Next, nah ini adalah beberapa praktis buat teman-teman yang punya kesulitan self-love karena ada trauma atau mungkin pernah dibully atau mungkin pernah di-reject dan lain-lain. Yang pertama, ini 2 hal yang aku pisahkan karena yang 2 di atas itu dilakukan seiring sejalan. Selalu dilakukan ya, yang 2 di atas itu heartful sholat ya, sholat dengan memaknai maknanya. Yang kedua, healing with Quran. Gimana sih healing with Quran itu? Healing with Quran adalah kita tahu Al-Quran ini adalah penyembuh. Kita percaya. Sehingga kita tahu di dalam Al-Quran ini adalah jawaban-jawaban dari yang selama ini, ada jawaban dari yang selama ini jiwa kita pertanyakan. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, Rasulullah mencontohkannya dengan di keheningan malamnya, soalnya beliau milih waktu malam, beliau tuh membaca 1 ayat, misalnya 1 halaman. Setiap ayat beliau baca artinya, lalu beliau lihat mana bagian dari hidup dia yang ada hubungannya dengan ayat itu. Lalu dia berpikir apa yang Allah ingin dia pelajari dari kedua koneksi itu. Gitu. Jadi caranya kayak gitu, nggak baca Quran banyak-banyak, nggak. Mungkin 1 halaman, mungkin setengah halaman, tapi kita baca artinya, terus kita pahami bagian mana dari hidup kita atau diri kita yang ada di ayat itu, kita pahami benar-benar, kita pahami Allah pengen kita belajar apa. Itu lebih mudah untuk proses kita menerima. Seperti itu. Terus ada Allah's consciousness practice breathing, seperti biasa, tapi nafasnya itu ketika kita narik nafas, lidah kita dinaikin ke atas langit-langit sambil ngomong au, terus waktu kita hembuskan, kita lepasin sambil ngomong loh. Jadi Allah berkali-kali, tapi dengan menginternalisasi kalau kita ini nih sebenarnya nggak lagi nafas loh. Kita nih lagi dinafasin sama Allah. Pernah nggak sih kita sadar kita tuh tarik ulur nafas kita tuh secara sadar? Enggak kan? Selama ini tuh Allah yang narik nafas sama keluarin nafas dari dalam diri kita, dan ketika kita narik nafas, kita sadari kita tuh disayangi karena kita butuh needs of love yang kadang mungkin lingkungan kita nggak bisa penuhi. Kita sadari Allah tuh narik nafas kita ke paru-paru kita, nggak ada salah satu selang pun, dan di jantung kita dipompakan jadi darah yang mengalir ke seluruh tubuh, dan itu dilakukan setiap kita nafas, dan hati kita dipompakan sekian belas kali dalam 1 detik, dan di sana Allah ngurusin diri kita. Di dalam diri kita yang kita udah nggak bisa kontrol. Gitu. Jadi kita ngerasa disayangin di sana intinya. Kedua, be friend to your inner critic. Ini udah sebentar lagi ya Mbak, dikit lagi. Be friend to your inner critic. Kalau misalnya kita punya kritik dalam diri, kalau misalnya ngaca deh misalnya, terus ada yang, oh dasar nih gemuk banget sih ininya gitu, atau dasar bodoh misalnya kayak gitu ya. Kita tulis, oke, bodoh, oke,
pendek misalnya. Oke, apa self judgment-nya. Habis itu masing-masing kita analisa itu datang dari mana. Saat kita kelas berapa, kondisinya lagi apa. Kadang-kadang ada misalnya bodoh gitu ya. Terus bodoh misalnya, terus oh itu waktu aku SD dan emang gurunya tuh galak, terus aku bodohnya di IPS sih, tapi di matematika aku pintar. Oke, berarti itu enggak, itu udah bukan sesuatu yang relevan lagi sekarang gitu. Jadi kita tulis satu-satu, terus kita bawa logika kita di masa dewasa. Apakah ini masih apa ya, masih apa sih namanya, masih relevan sekarang? Oh tidak, oh tidak, oh tidak, kita satu-satu. Dan misalnya kita ada temanku yang punya kedorongan untuk selalu belajar. Dia tuh nggak bisa nggak mikir. Misalnya dia diem aja tuh kayak dia nggak bisa rehat otaknya, pasti aku mikir apa ya, aku belajar apa. Ternyata dulu dia pernah punya ketegangan saat mau ujian karena banyak tekanan, sehingga rasanya dia tuh harus belajar sebaik-baiknya, terus-menerus. Nah, dorongan itu, ya, jadi yang suruh dia belajar saat itu bukan dia, tapi anak yang saat SMA itu lagi tergerusu-gerusu. Jadi apa sih yang dia butuhkan saat itu? Ternyata dia butuh penerimaan dari orang tuanya, misalnya karena uangnya kepake sama dia sekolah. Ternyata yang dia butuhkan itu gitu. Jadi dia akhirnya, oh ini kamu nih yang bikin aku harus mikir terus gitu. Atau misalnya ada orang yang biasa dibully misalnya, terus dia beli baju, tapi kalau yang kayak gini aku kelihatan gemuk sih, kayak gini. Itu tuh kan sebenarnya padahal dia pengennya baju bunga-bunga gitu, tapi karena bunga-bunga itu dia kelihatan gemuk. Nah itu yang bisikin, kayaknya aku kelihatan gemuk. Nah itu tuh siapa? Oh ternyata itu adalah dia yang dulu dibully, yang hanya butuh diterima. Kalau dia cantik apa ada gitu-gitu. Jadi kita berusaha inner critic itu kita pisahkan ke diri sendiri dengan kita setiap ada bisikan di dalam diri tentang self worth issue, kita tulis terus dianalisa kayak gitu. Jadi kita bisa mulai memisahkan inner voice itu, oh ini datangnya dari sini, ini datangnya dari sini, dan pelan-pelan kita bisa bawa diri kita yang dewasa untuk bisa menenangkan anak-anak ini. Karena kan mereka kayak anak kecil yang kebutuhannya tidak terpenuhi, terus kayak gitu kan, pernah lihat kan anak kecil terus pengen ini nggak mau, nangis terus, makanya dia berisik. Jadi itu salah satu ininya. Yang terakhir tuh SAFT, Spiritual Emotion Freedom Technique. Ini tapping, teman-teman bisa searching tentang tapping ini, tapi dia rilis emosi kayak gitu kira-kira. Ini yang terakhir banget nih. Nah, gimana sih ternyata Nabi Muhammad kita ini selama ini terafis? Kan nih juga ditanya gimana sih kalau teman kita punya, biar dia bisa self love gimana gitu, selain kita nyampein hal-hal yang dia butuhkan. Cuman Nabi Muhammad ini menunjukkan kepada kita cara terbaik berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Pay attention to people, sadari kondisi mental dia lagi kayak gini gitu ya. Terus dia nggak judgmental, dia empatian, dan dia tuh nggak mendengar, Rasulullah tuh nggak mendengarkan stigma, dan dia mendengarkan ke orangnya langsung. It's good to go to the therapy, karena Aisyah sendiri setelah Rasulullah wafat, meskipun Aisyah itu melihat Rasulullah kesehariannya ibadahnya gimana dan lain-lain, ternyata dia tetap butuh klinis ya, dia tetap butuh obat. Jadi Aisyah mempelajari herbal untuk dikonsumsi sendiri juga gitu. Jadi terapi itu nggak apa-apa, dan kita bisa menjadi teman terbaik ke teman-teman kita dengan mengasah empati gitu, agar kita lebih memahami dia dan memahami apa yang dia butuhkan. Karena kita pengen ngasih sesuatu tapi itu bukan yang mereka butuhkan. Jadi lihat kebutuhan mereka, bukan kebutuhan kita ingin memberi. Itu aja. Semoga sesuai ya dengan temanya, karena ini rada kemana-mana, tapi karena ini dalam perspektif Islam, semoga sampai apa yang disampaikan hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fatimah. Oke, alhamdulillah teman-teman kita udah dapat 2 materi, yang pertama dari Kak Ika, yang kedua dari Kak Fatimah. Sekarang langsung saja kali ya kita masuk ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang mau bertanya boleh langsung via chat, atau mungkin mau bertanya langsung bisa langsung di raise hand ya. Wah, ada tuh yang langsung mau bertanya. Langsung dipersilakan saja ya Kakak Panitia ya. Oke, buat yang namanya Panda boleh langsung bertanya.
Ya, terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih juga buat materi yang udah ngasih ilmu banyak banget ya hari ini, bermanfaat banget. Pengen tanya ke Kak Fatima sih, soal yang apa namanya, sorry, yang bagian trauma tadi. Tadi kan diceritain yang ini ya, bagaimana Rasulullah menyikapi trauma ini ya. Terus dan kita juga sebenarnya nggak boleh nggak boleh denial ya atas trauma yang kita miliki, atau mungkin tindakan yang mungkin pernah kita lakukan tapi salah gitu. Misalnya kalau saya sendiri tuh kadang kayak gimana ya? Sorry. Intinya tuh kita tuh nggak boleh denial, tapi kita juga kan nggak boleh mengatakan sesuatu yang nggak baik buat diri kita, kayak dijelasin tadi kan. Itu gimana sih? Kayaknya agak bertolak belakang gitu Kak, antara denial sama mengafirmasi ke hati kita bahwa kita tuh salah gitu, tapi kita nggak boleh denial gitu. Gimana sih? Paham nggak Kak? Ini agak sulit sih ngejelasinnya. Bisa dijelasin lagi maksudnya? Denial kalau kita melakukan kesalahan gitu. Iya kan nggak boleh, maksudnya kita nggak boleh denial gitu kan. Oh, jadi misalnya kita melakukan kesalahan terus bikin trauma, terus tapi kan itu kalau misalnya aku salah, itu kan berarti ngasih negative affirmation ke diri gitu maksudnya. Iya gitu. Oh, aku bodoh banget sih gitu, aku bodoh banget sih ngelakuin ini gitu, itu kan nggak boleh sebenarnya. Jadi maksudnya kayak kamu kok bilang, maksudnya ibaratnya ngejek diri kamu sendiri gitu. Itu gimana sih Kak? Itu kesalahan yang sudah berlalu atau setiap ada kesalahan akan berulang seperti itu ya? Bisa jadi kesalahan-kesalahan yang lain sih Kak. Ini mungkin Mbak Ika sebagai psikolog nanti bisa bantu ya dari sudut pandang psikologis ya. Cuman kalau dari aku sendiri, kalau traumanya itu memang kita yang berbuat kesalahan, inilah indahnya Islam ya. Menurut aku tuh Islam tuh indah banget, kayak dia tuh menyeluruh banget, karena indahnya sebuah kesalahan adalah pertama itu kita menjadi introspeksi ke diri kita untuk menjadi lebih baik dan tidak melakukan kesalahan itu. Kita lebih berempati kepada orang-orang yang berbuat salah, ya, karena tentu mereka ya jadi bisa lebih bertoleransi. Ketiga, kita menjadi perantara kebaikan kepada orang yang kita sakiti, ya, kita jadi perantara kebaikan dia, tapi kita harus terima kalau kita jadi perantara kebaikannya lewat jalan luka. Tapi Allah mau ngasih kebaikan nih, saya kamu ngelakuin kesalahan, merugikan satu orang misalnya, merugikan hati satu orang. Percayalah, kesalahan yang kamu lakukan ke dia itu adalah suatu kebaikan bagi dirinya. Lewat disakiti itu dia belajar banyak hal loh. Ya Panda, lewat disakiti itu dia mendapatkan banyak hal yang baik, tapi yang harus kamu ikhlaskan adalah pertama, hikmah atau kebaikan itu sampainya lewat jalan luka dan lewat kamu. Paham ya? Allah menggunakan kamu untuk menyampaikan kebaikan kepadanya lewat jalan luka. Jadi, ikhlaskan kalau Allah lagi pakai kesalahan kamu untuk kebaikan bagi dia gitu. Jadi indahnya Islam itu ya, menurut aku ya, kesalahan itu bukan sesuatu yang harus terus-menerus dihukum sehingga kayak tidak ada jalan lain gitu. Padahal dari suatu kesalahan ada banyak hikmah ya, kalau misalnya kita bisa ambil gitu. Dan untuk menghilangkan rasa bersalah itu, kalau aku pribadi yang ngabisinnya itu, aku akui kalau rasa bersalahnya tinggi, aku akui ke Allah, ya Allah aku bersalah, ya Allah aku bersalah. Kadang-kadang kalau rasanya
rasa bersalah tinggi, tulis gitu, tulis sebanyak-banyaknya, kamu ngerasa bersalah, aku ngerasa ini, aku ngerasa itu sesuatu yang kayak jangan ditahan, karena ketika nanti kamu tahan rasa bersalah itu, kamu ngelakuin hal salah sedikit aja tuh kamu nyalahin diri, padahal sebenarnya kebutuhan kamu tuh menerima kalau diri kamu pernah melakukan kesalahan, tapi kamu nggak mau terima. Jadinya dia malah jadi ada hal kecil terus jadi kayak, aduh Tuhan kamu kayak gitu doang gitu. Dan hal kecil itu jadi bisa bikin kamu nyalahin diri sampai seminggu. Padahal itu karena satu kesalahan, terus kamu deny kayak enggak, kamu nggak boleh Kak, kamu harus self love, kamu nggak boleh ngerasa bersalah, misalnya kayak gitu ya. Padahal rasa bersalah itu dirasakan tapi sampai habis. Tapi dengan cara aman, yaitu bersama Allah ya, bersama Allah, terus sambil ibadah, sambil ditulis gitu, atau enggak tadi self tapping itu ya, bisa kayak gitu sih. Jadi dari sudut pandang Islam sebenarnya itu adalah suatu hal yang indah andai kita ikhlas, pertama. Yang kedua, mungkin baiknya dirasakan ada kurun waktu di mana mungkin kamu akan merasa ya jadi orang yang bersalah, dan itu enggak selamanya. Nanti dia akan habis kok. Kalau misalnya kamu mau untuk mengakui dan merasakan sama Allah terus gitu ya, dikeluarin rasanya. Tapi kalau nggak dikeluarin gitu, kalau nggak kamu kasih space waktu untuk merasakan satu perasaan itu, jadi self tapping itu kan ngerasain satu perasaan terus-menerus dalam kurun waktu tertentu ya, misalnya 1 jam setelah sholat gitu. Kalau kamu nggak spare waktu untuk itu, perasaan itu akan muncul setiap ada trigger. Kamu ngelakuin hal kecil tuh dia naik-naik terus. Kayak gitu sih, Panda. Mungkin Mbak Ika bisa menjelaskan ya, Mbak Ika, secara psikologisnya. Aku soalnya secara klinis gitu-gitu kurang paham, cuman dari apa yang aku pernah alami aja. Silakan Mbak Ika. Ya, udah cukup menjawab mungkin Kakak Panda. Kak Panda sudah cukup menjawab belum? Atau masih ada yang mengganjal Kak Panda? Atau sedang butuh waktu sendiri mungkin? Oke, mungkin dari Kak Ika mau menambahkan atau gimana Kak? Oke. Tadi sebenarnya udah menjawab ya, udah bagus banget penjelasan Mbak Fatimah. Ya mungkin kalau menambahkan dari frame psikologi, trauma itu kan bagaimana kita melihat keadaan saat ini dengan cara kita melihat keadaan masa lalu gitu ya. Jadi kayak misalnya tadi dijelaskan seseorang yang punya pengalaman bullying gitu, dan perasaan itu belum selesai ya. Nah, kemudian ketika mengalami bukan bullying ya, tapi bagian-bagian dari hal yang dialami di masa lalu dengan kacamata ya, memaknainya dengan kacamata di masa lalu tersebut, ya akhirnya kembali merasakan gitu, padahal kadarnya berbeda, orangnya berbeda, situasinya berbeda, seperti itu. Contohnya misalnya, ini lagi zaman-zaman ospek ya, kalau di UI ya, itu ada beberapa case gitu ya, yang dulu waktu apalagi kalau offline ya, ada beberapa case dibawa ke klinik gitu sama tim medisnya ospek ya, karena tiba-tiba pingsan atau lemes gitu, atau kayak semacam panic attack ya, jantung berdebar-debar gitu ya. Nah, ketika dicek tanda-tanda vitalnya secara fisik oke gitu ya, akhirnya biasanya dirujuk gitu ke psikolog. Dan ketika kita konseling ya ditemukan bahwa misalnya ya saya dengar teriakan, saya jadi ingat lagi ketika dulu pernah diteriakin teman-teman dan seterusnya gitu ya. Jadi situasi yang berbeda, orang yang berbeda, tapi tadi ya pikirannya nih mengakses pengalaman masa lalu gitu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan tuh lingkaran itu ya, 3P, pikiran ya akan memunculkan perasaan, dan perasaan akan menggerakkan perilaku, pikiran, perasaan dan perilaku tadi. Jadi ketika kita melihat situasi dengan mindset, sudut pandang, cara berpikir yang sama dengan ketidaknyamanan di masa lalu, maka perasaan masa lalunya akan muncul lagi. Jadi biasanya
kalau dalam ruang konseling ya atau psikoterapi, ketika kita menghadapi trauma, yang dilakukan sebenarnya menurunkan ketegangan emosinya dulu, ketegangan perasaannya, karena kan biasanya perasaan itu memblocking ya, disuruh misalnya dibilang, ayo mikir positif, ayo ini sesuatu yang beda, itu nggak akan nyampe. Jadi yang dilakukan adalah menstabilisasi emosi. Nah, caranya untuk menstabilisasi emosi itu memang kita harus memvalidasi. Oke, aku sedih. Oke, aku keinget lagi kejadian ini. Oke, gitu ya. Tadi saran dari Mbak Fatima cukup bagus kalau memang kita melakukan sendiri, journaling gitu ya, tulis. Ya, karena menulis itu membantu kita menyalurkan dan kemudian membuat kita mampu mengobservasi atau mengamati apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan ya. Jadi feel it. Nah, ketika kita udah bisa merasakan itu, accept it gitu. Oke, ini bagian dari perjalanan hidupku, aku pernah mengalami ini ya. Kalau tadi Mbak Fatimah ya melihat oke, ini cara Allah dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya konteks berikutnya ya, feel it, accept it, reframe it gitu. Kita barulah dengan emosi yang sudah lebih stabil kita mampu mereframe ya, melihatnya dari bingkai yang baru. Apa itu hikmah ya, makanya ada hikmah di balik musibah gitu ya. Atau kita melihat sisi positif ketegaran diri kita ya, ketangguhan diri kita menjalani itu. Aku pernah mengalami ini tapi aku bisa bangkit dan bisa pada titik ini, berarti aku memiliki kemampuan untuk melewatinya. Bahkan dulu dalam keadaan yang lebih berat aku mampu melewati, maka sekarang aku akan mampu melewati, apalagi bersama Allah. Gitu kira-kira tambahannya. Baik, terima kasih Kak Ika, Kak Fatima atas jawabannya. Mungkin teman-teman adakah yang ingin bertanya lagi? Kak, aku boleh nanya? Boleh, silakan. Apakah pertanyaannya? Terima kasih atas materinya, benar-benar bikin tersadar banget ya. Jadi aku mau nanya perihal yang self care tadi itu Kak. Kan sekarang tuh lagi zaman-zamannya ya, self reward gitu loh, sebagai bentuk apresiasi ke diri kita itu kayak, ih aku udah ngelakuin ini, aku pengen self reward gitu kan. Tapi gimana sih Kak batasan antara self reward sama boros itu sendiri? Soalnya kadang juga mikir, ini bener nggak ya aku self rewardnya? Ini terlalu boros nggak ya self reward aku gitu sih Kak. Aku pengen tahu gimana pendapat Kakak nih. Ke Kak Fatima dan Kak Ika juga nggak apa-apa dua-duanya jawab. Terima kasih Kak. Silakan Kak Ika. Kak Fatima dulu. Iya, ya bagus banget ya pertanyaannya ya. Jadi parameternya ya antara mereward dengan memanjakan. Ya, kalau saya selalu mengatakan bahwa jadikan emosi itu di dalam kontrol kita dan bukan mengontrol kita gitu. Jadi kalau kita mau mereward diri gitu ya, yaitu kita menakar itu dengan prefrontal cortex ya istilahnya ya, dengan otak berpikir kita dampaknya apa, terus juga seberapa lama gitu ya. Jadi kita merencanakan itu kan, kalau perencanaan adanya di otak neokorteks ya, otak bagian depan nih yang memikirkan tentang konsekuensi, terus dampak jangka panjang, analytical gitu, itu kan ada di situ ya. Sedangkan kalau otak emosi itu kan juga oleh otak ya, oleh sistem di bagian tengah dalam. Nah, itu yang diinginkan kesenangan here and now gitu ya, pleasure principle gitu. Pokoknya yang penting aku senang sekarang juga. Nah, kalau kita melakukan aktivitas rewarding diaturnya oleh sistem limbik gitu ya, maka yang akan kita lakukan ya udah pokoknya gue seneng gitu ya. Ya udah nonton drama Korea, kan aku nonton atau main games deh gitu ya. Kan untuk supaya fresh, supaya relax gitu. Nah, kalau yang ngatur adalah sistem limbik itu akan menginginkan pleasure principle tadi gitu ya, bahwa ya udah lagi, ayo seneng, ayo ini, pokoknya yang penting seneng gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan si neokorteks kita. Oke, dampak yang bikin seneng tapi dampaknya positif tuh nontonnya atau mainnya berapa lama gitu. Termasuk misalnya kita mau jajan-jajan ya,
delivery gitu ya. Oke, ini senengnya mau yang hari ini doang, terus besok ya, apalagi anak kosan ya, cuma berbagai rasa Indomie atau senengnya berkepanjangan gitu. Nah, jadi ya itulah kenapa kalau dalam Islam ada zikir dan fikir ya. Jadi kita mengaktifkan gitu ya, berpikir sebelum bertindak gitu, sehingga emosi itu dalam kontrol kita, bukan mengontrol kita. Demikian mungkin Kak Fatima, silakan ditambahkan best practice-nya. Luar biasa. Luar biasa Mbak Ika, itu udah dijelasin semua sih. Tadi kalau misalnya yang sama yang apa yang tadi mungkin Ima sampaikan, here and now itu ada hubungannya sama nafsu ya. Tadi kan ada ruh dan ada nafsu, dan tentu bukan nggak berdosa kita memberikan self reward gitu. Cuman memang pertama tadi cara mengaktifkan neokortex bahasanya apa ya tadi ya? Ya maksudnya biar kita ini kan berarti kan menggunakan logika gitu. Ya, mungkin kita bisa listing priority needs kita, apakah memang itu masuk dalam misalnya budget, kan tadi soalnya bahasnya boros ya. Ya berarti dari awal kita udah kasih budgeting untuk self reward sekian. Kalau lebih dari itu ya berarti boros. Kalau misalnya masih dalam itu ya berarti masih dalam tahap wajar kayak gitu. Terus juga apa ya namanya kita bisa lihat intensitas kita, misalnya kayak self rewardnya misalnya makanan, terus makanannya mungkin rada harmful ke badan gitu ya, dalam artian seblak misalnya, atau enggak yang kayak too sweet, itu kan sebenarnya nggak baik ya buat badan. Yang sebenarnya kalau kita memberikan self reward kepada diri kita terus menerus, hal itu misalnya hari ini udah kerja keras makan ini yang pedes-pedes, besoknya yang apa gitu, itu sebenarnya nanti badan kita kan jadi nggak sehat. Apakah itu tetap self reward kayak gitu kan? Jadi sebenarnya self reward tuh dilihat dari itu juga, apakah dia udah mulai membawa hal nggak baik ke tubuh kita, ke diri kita gitu, dan kita malah pindah dari satu kuadran masalah ke kuadran masalah yang lain gitu dengan ada self reward. Itu kan sebenarnya reward tuh nggak gitu kan. Jadi dalam batas wajar dan basic aja sih, apapun yang berlebihan tuh nggak baik. Dan kita tahu ini udah mulai berlebihan. Kita tuh bisa ngukur sebenarnya hati kecil kita ntar udah ngomong ini berlebihan, tapi dia cuma kayak ngomong sekitar 10 detik, habis itu kalau kita diemin kita nggak ngikutin lagi. Nah itu kalau misalnya hati kita kayak ini berlebihan nih, udah kita stop, disiplinkan diri untuk punya ability untuk stop gitu. Jangan diikutin terus jadi berlebihan gitu sih. Sebagai muslim ya standarnya secukupnya gitu. Balance. Oke, terima kasih Kak Ika, Kak Fatima atas jawabannya. Bagaimana Alpaka, apakah sudah menjawab? Dia sudah menjawab banget. Suka kadang juga, iya kita cuma mentingin happy-nya aja dulu gitu kan. Jangan konsekuensinya, udahlah, nanti aja lagi, yang penting reward aja dulu gitu buat diri sendiri gitu. Tapi alhamdulillah, jawaban Kak Ika sama Kak Fatima benar-benar ngebantu banget buat selanjutnya. Terima kasih Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, kita lanjut ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau misalkan sudah tidak ada, atau mungkin nanti selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang menyusul, mungkin bisa menghubungi panitia ya, biar bisa ditanyakan ke Kak Ika atau ke Kak Fatimah. Oke, berhubung waktu juga sudah habis, jadi kita langsung saja menuju ke penghujung acara. Untuk Kak Ika, Kak Fatimah, dipersilakan untuk memberikan closing statement-nya. Mungkin dari Kak Ika dulu kali ya, untuk closing statement-nya. Silakan Kak Ika. Oke, terima kasih. Closing statement saya tadi udah penutupnya. Tapi di akhir acara ini saya ingin mengingatkan diri sendiri dan kita semua untuk membiasakan berinteraksi dengan kita. Ya, sehingga kita perlu mengenali, merawat, ya, mengelola diri kita sehingga kita bisa melakukan hal-hal baik dalam jangka panjang, ya, dan menyampaikan kita kepada husnul khotimah, insya Allah. Terima kasih Kak Ika. Kak Fatimah dipersilakan closing statement-nya.
Sama mungkin sama Mbak Ika ya, sama. Ya nggak apa-apa ya. Soalnya sering-sering ya teman-teman buat mengobservasi diri. Aku tahu mungkin di sini teman-teman banyak yang observer ya, sering mengobservasi hal-hal di luar, teman-teman di sekitar, dan lain-lain gitu ya. Dan mudah banget mungkin buat dapetin hikmah, tapi sering-sering mengobservasi diri sendiri, kita akan tahu kita tuh nggak sukanya apa, limitnya di mana, terus potensi terbesarnya apa gitu, dan dengan itu akan lebih tahu gitu pilihan-pilihan ke depannya. Dan kalau misalnya nggak bisa ya pasti pertama gimana sih caranya cinta sama diri sendiri. Kita nggak bisa kalau kita nggak minta sama yang punya diri kita kan, berarti minta ke Allah, ya Allah aku pengen tahu dong caranya, aku punya masalah ini tapi nggak bisa self love, aku masih self harm misalnya, atau aku masih suka nyalain diri gitu ya. Yang pertama sebelum melakukan semua step yang tadi mungkin Fatimah dan Mbak Ika sudah sampaikan adalah minta ke Allah, karena bagaimanapun kita mau berupaya kalau Allah nggak ngasih pertolongan kita untuk berdaya gitu ya, nggak ngasih daya ya tentu nggak akan bisa. Jadi pertama minta habis itu minta temenin gitu. Ya Allah minta dong aku pengen ini, aku pengen bisa self love, aku kok masih ngerasa gini, jujur sama Allah, minta yang diinginkan. Yang terakhir ya Allah tapi temenin ya selama aku perjalanan aku ke sana gitu sih. Karena ya itu ya tiada daya dan upaya kecuali dengan izinnya. Jadi bismillah, minta restu Allah dulu sebelum semuanya. Gitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fatimah. Oh ya, teman-teman diingatkan lagi ya untuk mengisi presensi kehadirannya. Kan sayang tuh kalau misalnya udah hadir tapi namanya nggak tercantumkan. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Kak Ika Malika, juga Kak Fatimah telah mengisi acara Opening Kastra Talk hari ini dengan materi yang luar biasa, materi yang menyadarkan diri saya juga, terutama juga pastinya teman-teman juga merasa jadi tersadarkan gitu ya, dengan topik mencintai diri dalam perspektif Islam. Oke, sebelum kita akhiri acara ini, lebih baiknya kita dokumentasi dulu kali ya, kita foto bersama teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang bisa nyalain kamera, boleh banget